kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner, Prodi D4 Animasi Udinus, produksi film Si Warik. Tadi Mbak Nita sudah bercerita bahwa ada 2 episode di film Si Warik ini. Tadi sampai yang gosong tadi ya, Mbak Nita boleh dilanjutkan ceritanya? Iya, berlanjut dari si gosong. Nah, jadi kalau episode pertama itu kan memang mengenai api, dan untuk anak-anak kita cari judul yang catchy gitu ya. Dan memang di sini tuh misinya adalah kan mendidik, kita mengajarkan juga nggak cuma yang baiknya tapi juga yang bahayanya gitu. Jadi dari si api ini kenapa gosong tadi? Karena dari tadi dicuplikan ada juga ya, ditunjukkan si api ini jadi karakter, terus dia membesar, terus itu bisa berbahaya gitu. Jadi gimana? Jadi hati-hati bermain ya, api. dalam arti sebenarnya ya, Mbak. Dalam arti sebenarnya. Oke, episode berikutnya? Episode berikutnya itu tentang garam. Garam. Jadi karena memang Asin. pendidikan asin. Secara keseluruhan itu kita benar-benar men-sharingkan gimana manusia itu pertama kali ya bisa menemukan garam gitu ya. Terus garam ini diprosesnya seperti apa, terus digunakan dari dulu sampai sekarang tuh bedanya apa, kayak gitu Mbak. Jadi itu adalah proses edukasi yang ditampilkan dari proyek animasi ini. Denis, pada saat pembuatan film Si Warik ini menggunakan aplikasi apa? Untuk animasi Si Warik ini ada 3 jenis animasi sebenarnya dalam satu serial. Ada 3D, kita pakai program Blender. Untuk 2D animasi kita menggunakan program namanya Krita. Untuk motion graphic kita pakai program namanya After Effects. Oke, boleh dijelaskan lebih detail? Apalagi yang belum mengenal tentang animasi, boleh ya buka Prodi? Silakan Denis dijelaskan. Kalau untuk aplikasi Blender itu untuk 3D, secara umum ya, aplikasi Blender ini adalah aplikasi membuat animasi 3D itu yang open source, jadi gratis. Jadi kita pakai itu setara semuanya, aksesnya gampang pakainya, tapi hasilnya juga bisa maksimal. Terus untuk animasi 2D kita pakai aplikasi Krita, itu juga sama open source, gratis digunakan dan hasilnya juga bisa tetap maksimal. Untuk aplikasi motion graphic kita pakai program After Effects dan asetnya kita pakai program namanya Adobe Illustrator. Nah, ya itu. Baik, Bu Hafiz, kalau pembuatan film animasi ini pastinya membutuhkan budget yang tidak sedikit, begitu ya Bu. Untuk sejauh ini bagaimana dukungan dari Udinus sendiri? Ya, Udinus segenap pimpinan ya Mbak ya, terutama ya dari rektor, kemudian fakultas, dalam hal ini ada dekanat, itu sangat-sangat mendukung Mbak. Terkait dengan sarana prasarana, kami difasilitasi berpuluh-puluh komputer yang high spec, yang harganya juga tidak tanggung-tanggung ya, karena satu unitnya itu kurang lebih 40 juta, itu minimal. Kemudian selain itu juga kami diberikan fasilitas ruang produksi, itu di lantai 4 Gedung H. Kemudian juga sumber daya manusia, termasuk perekrutan alumni juga kami sangat difasilitasi. Jadi supportnya luar biasa. Supportnya luar biasa. Udinus ini. Nah ini kan tadi disampaikan juga bahwa sangat dinamis begitu ya, Denis, kalau di Udinus. Nah ini untuk melatih supaya dosen ini kompetensinya juga mengikuti perkembangan zaman. Apa yang dilakukan sebagai Kaprodi? Sebagai Kaprodi ya, dosen-dosen. Jadi animasi ini kan kita harus update terus. Update terus. Jadi kami memang mengirimkan teman-teman dosen untuk ikut semacam course-course itu yang diselenggarakan oleh Disney, kemudian juga Udemy, kita kirimkan ke sana ya, dalam bentuk course online juga. Kemudian ketika kita ada mata kuliah pengajaran pun juga kami melibatkan teman-teman industri. Jadi kami bentuk tim teaching begitu ya, baik mata kuliah produksi, kemudian mata kuliah yang sifatnya inti prodi itu kami selalu menghadirkan teman-teman dari industri atau praktisi untuk mengawal bahwa ini benar-benar tidak boleh ada gap yang terlalu tinggi antara kami di perguruan tinggi dengan industri. Paling tidak kita harus sejajar ya, karena kami nantinya ketika menghasilkan lulusan harus sudah siap terjun atau sudah siap pakai di industri. Bahkan lulusan kami ini kan harapannya menjadi seorang entrepreneur di bidang animasi. Harapannya bisa mendirikan studio-studio seperti itu.
Mhm. Baik, jadi meningkatkan kompetensi dosen itu dengan mengikuti course dan juga bekerja sama dengan industri, dengan Iya. teaching factory tadi ya. Betul. Mbak Nita termasuk salah satunya yang mengikuti course di Disney, sudah pernah? Kalau Disney kebetulan belum sih. Belum ya. Udah nanti ya, segera. Amin, amin. Nah, di mana saja untuk mengikuti course itu kalau dari pengalaman Mbak Nita sendiri? Kebetulan gini Mbak, karena ini kan masa pandemi, sebetulnya sesuatu yang tidak menguntungkan tapi membawa ada hal positifnya juga gitu, karena kita bisa melakukan semuanya itu online. Itu kan tadi disampaikan Bu Hafiz juga, sebetulnya yang menyelenggarakan tuh di luar negeri gitu kan, tapi kita ya bisa aja ikut gitu. Sama juga tadi dengan sistem teaching factory tadi, studio yang dilibatkan itu kan sebetulnya ada yang di Solo, ada yang di Jakarta gitu, dan Oke. bisa gitu. Kalau Mbak memungkinkan. Nita melihat ini karya teman-teman animasi Udinus dibandingkan dengan teman-teman dari perguruan tinggi lainnya, itu patut diapresiasi ya. Senyumnya udah Ini nggak pakai masker aja kelihatan senyum ya. gimana Mbak Nita? Iya, sebetulnya kalau dari kacamata konten dan visual ya Mbak ya lihatnya ya. Tadi konten udah dijelaskan lah panjang lebar, visual pun juga sempat disampaikan sama Denis. Keduanya ini tuh sebetulnya paket komplit ya kalau saya lihat ya. Dan kita tuh dari awal bikin proyeknya memang udah jelas nih kita mau buat untuk apa, perannya apa di industri gitu, dan ada semacam ngobrol dulu lah sama industrinya gitu. Iya. Kalau dari Denis sendiri caranya gimana sih supaya terus berkreasi dan terus berinovasi, Denis? Punya komunitas mungkin? Ada. Oh iya. Kalau Oh, kalau secara pribadi sih ya sering-sering ikut komunitas online yang hobinya sama, atau cari di situ kan bisa ketemu teman banyak. Terus bisa ngobrol, makin lama makin tahu dari situ. Makin lama juga bisa terinspirasi untuk bikin karya yang lain. Oke, ikut komunitas, kemudian sharing-sharing dengan teman-teman begitu ya. Pastinya juga tidak lepas dari bimbingan Ibu Kaprodi dan juga Ibu dosen ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini yang pastinya juga membanggakan kita semua. Ada salah satu mahasiswa animasi Udinus, Gozali Everyday, itu juga sempat viral. Nanti kita akan bahas sedikit ya tentang dia. Tapi kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kampus Corner.